energi dari saya kecil. Ya, mungkin saya orang paling pakai energi yang ada di Pulau Bali. Bapak saya dokter, bapak saya profesor. Jadi saya dididik sebagai keluarga modern. Bapak saya ngajari kedokteran UNUD sejak saya belum lahir, sejak tahun 1966. Ya. Jadi bisa dikatakan siapapun dokter yang ada di Bali asal lulusan Udayana berarti murid bapak saya. Jadi dari kecil saya dididik sebagai keluarga modern. Kita keluarga dokter, keluarga profesor. Tidak boleh percaya sama gini-gitu. Tidak boleh percaya sama santet leak, tidak ada itu. Tapi dari kecil saya lihat hantu, dari kecil saya lihat setan. Dari kecil saya lihat orang samar dengan sangat jelas. Tapi setiap saya bilang sama bapak saya, papi, lu manggilnya papi, kok ada setan, Bi? Kamu anak kecil tahu apa? Ya, Bibi, kok ada orang mati kok sini, Bi? Kamu anak kecil tahu apa? Ya udah, malas saya ngomong juga tidak dipercaya. Akhirnya suatu saat, waktu saya umur 8 tahun, sekitar tahun 1978 ini, ya, jam 2 pagi atau 1 pagi saya lupa. Ibu bapak saya sedang tidur, saya gedor kamarnya. Papi, mami, cepet bangun. Marah ibu saya. Tidur, jam berapa ini? Mami, buka pintu, Mi. Siapa itu? Buka pintu, dibuka pintu. Ada apa? Saya masih kecil kan? Saya bilang apa? Engkong mati. Pada peka saya di Gresik, di Jawa. Saya di Bali. Engkong mati. Ngawal kamu, bapakku sakit tapi tidak mati. Tidur. Ya udah saya masuk kamar. Baru masuk kamar 5 menit, telepon bunyi. Kring, kring, kring. Telepon zaman kuno dulu ya. Diangkat sama ibu saya. Mbok udah kaget nah bapak marasan menjalan. Loh, berapa lama? Baru 5 menit. Mau anak pertama dikabari duluan, adik 9 orang belum tahu. Jadi ibu saya bersaudara 10 orang, ibu saya anak paling tua, baru ibu saya dikasih tahu bapaknya mati. Adiknya 9 orang belum tahu bapaknya mati. Baru ibu saya bilang apa? 5 menit yang lalu, Rudi dari door kamarku ngasih tahu bapak mati. Nah, baru bapak saya heboh. Ya, baru bapak saya bilang sama ibu saya, Yung, dia manggilnya Yung. Yung, kamu jelaskan. Anak kita nomor 3 namanya Rudi dari kecil bilang lihat hantu, lihat setan, kita tidak percaya. Sekarang kamu jelaskan, bapakmu mati di Gresik 5 menit yang lalu. Kamu ditelepon anak pertama, adikmu belum tahu 9 orang, adikmu belum tahu bapaknya mati. 5 menit yang lalu Rudi jaga door kamar kita bangunin kita kasih tahu bapak mati. Saya dicari sama kakek saya ke kamar dipegang-pegang, ya, bangun Dut, kakek saya kok ada peka di kamar. Karena zaman dulu kalau ada kakek mau datang baru beli tiket pesawat, baru mau naik kereta api, baru beli tiket kereta api, kurang 2 minggu kita sudah nunggu-nunggu. Ini kok udah ada kabar tiba-tiba kakek di kamar, pada kamar saya dikunci, ya, bangunin mami kasih tahu aku mati. Jadi bapak ibu istri saya pun sudah tahu saya dari sejak zaman pacaran. Saya dari zaman dulu suka olahraga keras, kalau olahraga suka keseo seperti ini ya. Nah, suka keseo. Nah, waktu saya keseo, istri saya ngantarkan pijat. Saya punya tukang pijat langganan di gangnya Titiles. Tahu Titiles dekatnya Tiara Dewata itu ya. Masuk gang, nanti masuk gang sempit. Sepeda motor pun tidak cukup. Sepeda pun susah ya. Sempit sekali gangnya, seginilah gangnya. Nah, selalu istri saya ngantar pijat. Suatu saat saya keseo, dia mau ngantar pijat, sudah jalan kaki masuk gangnya Tiara Dewata. Gangnya Titiles, sampai depan rumah Titiles saya bilang sama istri saya, Han, namanya Hani, Han, pulang yuk. Tidak jadi pijat? Tidak. Udah sembuh? Tidak, masih sakit nih. Kenapa tidak jadi pijat? Tukang pijatnya mati. Tidak boleh nak kamu gitu orang itu. Ya udah tidak percaya, masuk dah. Masuk gang, ketemu istrinya, Bu, bapak ada Bu, mau pijat. Apa kata ibunya? Bapak baru mati 2 hari yang lalu. Nah kan, baru istri saya percaya, kok tahu kamu? Aku dicegat sama tukang pijatnya di jalan. Pasti cuma depan rumah Titiles. Mulai aku tidak bisa pijat kamu, aku udah mati. Jadi Bapak Ibu, saya paling pakai energi yang ada di Pulau Bali. Jadi kalau orang mengatakan anak indigo, jangan bohongi saya. Saya indigo asli, ya. Saya indigo asli. Jadi Bapak Ibu, suatu saat 17 tahun yang lalu saya diundang ke luar negeri untuk menjemput masuk ke Indonesia benda energi paling kuat yang ada di dunia. Nah, begitu saya rasakan dengan tangan saya kaget. Kuantumnya adalah mekanik. Hati-hati, kuantum ada 2. Yang jelek namanya kuantum fisik, yang bagus namanya kuantum mekanik. Ini jarang ada benda langka ini, ya, benda langka sekali. Kuantumnya mekanik dan kekuatannya sangat-sangat besar. Saya langsung angkat telepon istri saya di Bali. Han, ada benda energi hebat yang luar biasa. Aku harus pakai, kamu harus pakai, anak-anak harus pakai. Mana bendanya? Ini tak pegang sekarang. Berikan patut. Saya, istri, anak 2. Dan saya berpikir kalau sampai benda ini saya bawa ke Indonesia, boom, orang pakai akan sehat, pasti. Karena nomor 2, saya impor mikroskop dari Amerika. Mikroskop bisa membuktikan kalau ini dekat ke badan, belum kena, belum menyentuh, baru dekat jarak 2 cm, pembuluh darah kita menjadi lebar, darah menjadi lancar. Pertanyaan saya, kalau manusia darahnya tambah lancar, tambah sehat apa enggak? Jelas, bapak saya dokter. Kenapa orang tidak boleh kolesterol? Kenapa orang tidak boleh makan lemak-lemak? Kenapa orang tidak boleh gini gitu olahraga supaya darahnya lancar? Nah ini belum kena, belum menyentuh, baru dekat sudah bikin lancar. Nah jelas bikin sehat. Saya bawa pulang ke Bali. Ya, jadi Bapak Ibu saya tunjukkan testernya. Ada pengetesannya. Jadi zaman sekarang tidak bisa bohong.